Amal itu juga ada angka-angka ya, ada angka-angka. Nah kita tentu ingin memanah tepat di tengah itu ya, tepat di tengah. Artinya kita kepengen benar-benar berjalan menuju ke surga ya. Jangan sampai kita dalam perjalanan menuju ke surga itu dibelokkan oleh iblis dan kawan-kawannya itu ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Jangan maksiat, apalagi di hari tua ya. Jadi bersahabatlah dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mencipta, yang menjaga, dan yang mematikan. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Jadi sumber dari segala sumber energi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang kiat semangat. Kiat semangat. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi menasihati sahabat, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita selalu bersemangat dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Karena memang dalam hidup ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita pasti merasakan yang namanya malas ya. Makanya Nabi SAW yang mengajarkan doa, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari lemah dan malas. Nah, jadi lemes, lemah, lemas ya, malas. Nah, kalau diputar-putar lemes, malas, itu huruf-hurufnya juga sama. Nah, karena orang dia ibarat dua sisi mata uang ya. Kalau sudah malas pasti lemas ya, pasti lemah dia. Nah, kalau udah lemah, nah mesti malas. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya semangat itu ya Pak. Betapa pentingnya semangat itu. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita saling memotivasi Pak. Saling memotivasi. Nah, ketika kawan-kawan kita yang biasanya istiqomah nggak istiqomah, harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan. Ayo semangat Pak. Sedikit lagi.
lagi sampai ke surga. Jadi bersemangat sampai wafat. Nah, jadi semangat sampai wafat. Habis itu udah Pak, selesai tugas kita. Nah, istirahat nanti kalau sudah wafat. Nah, jadi semangat sampai wafat, istirahat kalau sudah wafat. Nah, selama kita masih hidup kita mesti bersemangat. Karena Pak, Ibu, iblis pun begitu. Luar biasa semangatnya. Dia pernah bersumpah, la abrahu ummi bani adam ma damatil arwahu fihim. Aku tidak akan pernah berhenti menggoda anak cucu Adam selama nyawa mereka masih ada. Selama nyawa mereka masih ada. Jadi selama kita masih hidup, Pak, jangan harap kita nggak diganggu setan. Nah, semangat kita juga harus begitu kan? Selama kita masih hidup, selama kita masih hidup, maka kita harus bersemangat kira-kira. Nah, ini dia sumpah iblis itu ya, Bapak Ibu. La abrahu ummi bani adam ma damatil arwahu fihim. Aku tidak akan pernah berhenti menggoda anak cucu Adam selama nyawa mereka masih ada. Semangat betul dia, Pak. Semangat betul ini iblis dan kawan-kawannya itu. Nah, karena kejahatan begitu bersemangat, Pak. Masa kita yang ingin mendapatkan surga nggak bersemangat kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya kita ingin melihat beberapa kiat agar bersemangat. Yang pertama, miliki visi hidup. Visi itu starting with ending ya, Pak. Jadi memulai perjalanan dan mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai. Jadi saat memulai sesuatu kita harus tahu kita mau kemana ya. Visi itu penting sebab tanpa sasaran dan rencana meraihnya kita seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan, atau seperti orang yang memanah tapi tidak pakai papan, nggak jelas dia memanah arah kemana ya. Nah, jadi visi itu ibarat papan target lah, kira-kira begitu ya Pak. Saat kita memanah, jadi jelas mana yang akan dituju. Nah, di papan panah itu juga ada angka-angka ya Pak. Ada angka-angka. Nah, kita tentu ingin memanah tepat di tengah gitu ya. Tepat di tengah. Artinya kita kepengen benar-benar ingin sampai ke sasaran sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, karena kita ini sebenarnya kan sedang berjalan menuju ke surga ya. Jangan sampai kita dalam perjalanan menuju ke surga itu dibelokkan oleh iblis dan kawan-kawannya itu ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, visi kita sebagai seorang muslim disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201 ini ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka itu ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkan kami dari siksa neraka. Nah, inilah visi kita, Pak. Nah, sederhananya visi kita bahagia di dunia, surga di akhirat, dan selamat dari api neraka. Nah, ini visi kita. Dan selamat, ada kata dari bahagia di dunia ya Pak. Kita harus bahagia. Kalau bisa hari ke hari tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia ya. Karena kita kan semakin dekat dengan tujuan. Semakin berumur kita semakin dekat dengan surga itu. Maka nggak boleh semakin tua semakin menderita, semakin nggak bahagia itu nggak boleh Pak. Karena kita semakin dekat dengan tujuan. Ibarat orang pulang kampung dia semakin
semakin bahagia. Nah, maka kalau sesuatu itu mengurangi kebahagiaan kita, apalagi menghabiskan kebahagiaan kita, nah, jangan dilakukan karena nggak sesuai dengan visi kita. Nah, kemudian berikutnya ya surga di akhirat. Tapi kita harus menjadi kayis ya Pak, orang yang cerdas ya. Bukan sekedar masuk surga ya, tapi juga selamat dari api neraka. Kalau bisa kita jangan sampai nanti menyentuh neraka itu. Itu harapan kita melalui visi yang disebut dalam Al-Baqarah 201 ini. Karena walaupun hanya 5 menit saja Pak, Bapak-bapak ibu-ibu misalnya disiksa oleh Allah di neraka 5 menit saja nih. Katakanlah 5 menit dunia ini Pak. Jadi disiksanya cuma 5 menit dunia, nggak usah 5 menit akhirat ya. 5 menit dunia ya. Itu artinya kita kan tergelincir di sirat. Tergelincir di sirat ya Pak. Nabi kita di dalam hadisnya menyampaikan, orang kalau tergelincir dari sirat itu 70 tahun lamanya baru nyampai di neraka. Ini kalau tergelincir 50 tahun baru nyampai di nerakanya. Habis itu Bapak Ibu disiksa 5 menit, bisa habis itu keluar. Itu kan sudah 70 tahun baru jatuhnya doang. Nah, maka visi kita harus selamat dari neraka. Jangan sampai kita nyentuh api neraka ini. Nah, makanya di ayatnya kan waqina azabannar. Kita berharap sama Allah agar kita benar-benar diselamatkan, Pak, dijaga oleh Allah dari neraka. Itu artinya kita nggak jatuh nanti di sirat itu. Nah, walaupun perjalanan kita melintasi sirat itu nanti ya bermacam-macam ya Pak modelnya ya. Nah, kita kepengennya secepat kilat ya. Maunya begitu ya. Harus melangkahkan kaki, nah langsung sampai di Firdaus ya, insya Allah. Kita kan kepengen begitu ya Pak. Tapi mungkin ada yang jalannya pelan, tapi sampai juga di surga tanpa jatuh. Nah, karena ya itu tadi. Walaupun hanya disiksanya 5 menit di neraka, tapi kalau udah jatuh tergelincir 70 tahun baru nyampe itu. Nauzubillah. Nah, visi ini Bapak Ibu harus kita ingat-ingat terus. Karena semakin kita tua, godaannya semakin berat. Karena segalanya mulai dikurangin satu-satu oleh Allah ya Pak. Tadinya kita sehat, sekarang sakit. Tadinya kita dihormati orang, sekarang mungkin tidak lagi dihormati karena kelemahan kita ya. Nah, di situ kita mulai kesepian. Maka bersahabatlah dengan Allah. Jadi sahabat sejati kita itu Allah ya. Makanya ketika kita kesepian, panggil sahabat kita itu, wahai Allah, aku sedih, wahai Allah, aku kesepian. Nah, nanti dikasih kebahagiaan itu oleh Allah. Nah, ketika kita bahagia saat sendiri, saat kita berzikir ke Allah, maka sampai mati insya Allah kita bahagia. Nah, makanya ketika kesepian jangan maksiat, apalagi di hari tua ya. Jadi bersahabatlah dengan Allah. Ya, panggil Allah itu. Allah itu senang namanya dipanggil ya Pak. Allah itu senang kita minta. Nah, kaitannya dengan visi ini, fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Apabila kalian minta firdaus. Ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surga firdaus. Bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul dan orang-orang baik. Nah, silakan minta ya Pak, kita minta. Karena Nabi kita suruh kita minta surga firdaus. Ternyata kita nggak boleh, yang penting masuk surga ya Allah. Ternyata nggak boleh begitu. Nah, Nabi kita maunya kita minta firdaus. Nah, ketika kita bersemangat minta, kan kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari Pak. Ini kayaknya kawan serius banget dia dapat dia Pak. Ya, dapat dikasih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering disebut dengan istilah apa, law of attraction gitu ya.
Jadi kalau kita ibarat hidup ini katanya ibarat melempar bola ya Pak. Semakin kencang kita melempar bola, semakin kencang baliknya gitu. Jadi kalau kita semangat, ya alam pun akan positif sama kita gitu. Makanya ada buku semesta mendukung gitu ya. Jadi kalau kita semangat gitu ya, kita akan ketemu dengan kawan-kawan yang sefrekuensi yang juga punya semangat. Dan banyak yang akan mendukung kita gitu. Nanti yang pertama, miliki visi ya Pak. Nah, miliki visi hidup. Nah, visi kita tadi bahagia dunia, surga akhirat, dan selamat dari api neraka. Nah, tagline kita bahagia dan selamat. Bahagia dan selamat. Nah, kalau susah ngafalinya, ya bahagia kan. Di hidup ini cari bahagia. Hidup ini bukan untuk cari duit. Nah, duit itu hanya pelengkap agar kita bahagia. Nah, kalau pada akhirnya duit banyak hanya mengurangi kebahagiaan kita, apalagi merusak kebahagiaan kita, berarti ada yang nggak benar di sini. Hah? Ada yang nggak benar di sini. Karena katanya prinsip uang itu sedikit cukup, banyak kurang. Prinsip duit katanya gitu ya, Pak. Sedikit cukup, banyak kurang, begitu terus. Ya. Nah, ujung-ujungnya nggak bahagia dengan capaian hari ini. Nah, berarti ada problem. Masa setelah kita duitnya banyak, berantem mulu di rumah anak-anak jadi nggak bener ya? Nah, berarti ada yang keliru di situ. Nah, kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh memang, bersungguh-sungguh. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Innallaha lawaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berjihad, ya Pak. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh, ya Pak. Tidak asal-asalan, tapi benar-benar bersungguh-sungguh ya. Direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dievaluasi dengan baik. Nah, ini jihad. Nah, untuk sungguh-sungguh itu ya, jurus andalannya Pak, jurus pamungkasnya ya, Allahumma paksain memang. Ini jurus pamungkasnya. Coba tadi pagi Pak, kita udah pasang alarm tahajud ya. Itu kalau kita tidak bergerak, nggak jadi tuh tahajud. Walaupun kita sudah baca 1000 zikir mungkin ya, agar Allah bantu kita untuk bisa bangun. Tapi kalau kitanya nggak gerak, nggak jadi juga tuh tahajud. Makanya ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi di sini. Allahumma itu kan artinya ya Allah bantu aku agar bisa tahajud tiap malam. Ya. Nah, kemudian ikhtiar bumi, paksain memang. Makanya saya juga bilang Allahumma paksain, ini jurus pamungkas agar bisa semangat apapun itu. Coba kalau udah Allahumma paksain, segala gangguan itu bisa kita kalahkan ya Pak. Ngantuk, capek, males ya. Nah, kemudian pikiran-pikiran negatif lain. Kalau kamu bangun besok kamu di kantornya ngantuk-ngantukan gitu ya. Nah, itu kan pikiran-pikiran negatif. Ujung-ujungnya udahlah, jangan ini dulu kan cuma sunnah gitu. Akhirnya gak tahajud. Puasa sunnah juga begitu. Nah, kalau kamu puasa Senin Kemis, kamu ntar di jalan ngantuk, celakaan gitu ya. Jadi seolah-olah dengan nggak puasa kita selamat, dengan puasa kita nggak selamat. Nah, ini kerjaan setan tuh. Akhirnya nggak jadi puasa Senin Kemis. Maka Allahumma paksain. Harus ada azam di diri kita ya Pak. Sama Pak, saya juga begitu sama istri. Pokoknya kalau bisa mulai hari ini sampai mati kita puasa Senin Kemis. Gitu. Kalau nggak begitu nggak jadi kita puasa Senin Kemis itu Pak. Ini ayat populer ya, surat Ar-Ra'd ayat 11, ini populer sekali. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum
hingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum hingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Saya menemukan di tafsir Kementerian Agama, sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa. Tuhan kita itu Maha Kuasa, gampang sekali bagi Allah untuk mengubah keadaan. Tapi Allah tidak akan melakukan itu, ya. Allah tidak akan mengubah keadaan tersebut, ya, dari satu kondisi ke kondisi yang lain sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka, ya, menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Nah, memang dari pikiran dulu, ya Pak. Kan kadang ada sebagian orang punya penyakit apa Pak? Mental block, ya, mental block. Jadi dia itu sudah memblok dirinya, saya nggak bisa, saya sudah tua, udah nggak mungkin nambah hafalan Quran. Jadi dia blok, padahal dalam agama kita thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, ya. Nah, jadi muslim itu yang mati, Pak. Jadi muslim itu tidak dibatasi dengan tua. Maka kalau ada orang yang suka ngomong, ya saya sudah tua, udah gak mungkin lagi, itu mental block, itu kan gak boleh. Terus aja, Pak. Ya. Kalau waktu muda 5 kali baca kita bisa, sekarang 100 kali baca kita bisa. Karena ada orang menghafal Quran, dia baru bisa hafal kalau 100 kali baca, tapi akhirnya jadi hafiz dia. Nah, saya pernah dengar cerita langsung dari kawan yang begitu tuh. Ada kawan yang sekali baca dia udah bisa. Saya juga punya kawan satu kelas waktu di Aliyah itu, dia sekali lihat itu dia udah langsung ingat, ya, saking kuatnya hafalannya, kuat sekali hafalannya. Nah, tapi sampai sekarang beliau belum hafiz. Nah, kesimpulannya apa? Orang yang sungguh-sungguh bisa. Makanya Gontor itu punya slogan nih, man jadda wajada, itu man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Man jadda wajada. Satu lagi kalau nggak salah, man sabara zafiro, ya. Siapa yang sabar pasti beruntung. Karena sabar itu subur, ya. Sabar itu subur, sabar aja. Karena lama-lama juga tumbuh, akhirnya berbuah. Tapi kalau nggak sabar, saat coba Bapak Ibu kita nanam bibit, ya kan, ini kok lama banget nih gedenya nih, ya. Akhirnya kita kesal, kita siram dengan air yang banyak, ya. Ini tercabut lah bibit itu. Nah, ketika masih bibit, kalau mau disiram, nyiramnya sedikit saja. Nah, karena masing-masing kan sudah ada kadarnya, ya. Nah, kemudian berikutnya agar kita bersemangat, kita harus berusaha untuk ikhlas, ya. Memang berat ikhlas ini. Makanya yang tidak bisa, yang nggak bisa ditembus oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas, ya. Karena orang yang ikhlas ini benar-benar bersama Allah, ya. Ya, dia DDA bahasa itu, ya. DDA, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Orang ikhlas begitu, ya. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, ya. DDA, dikit-dikit Allah. Nah, itu orang ikhlas. Jadi apa bahasa lelahnya lillah, gitu, ya Pak. Ini kan berat sekali, lelahnya lillah. Saya semalam baca quote Gus Dur, ya. Bagus quote-nya. Nah, beliau, kalau ada orang masih terpengaruh oleh pujian dan hinaan, maka dia masih amatiran. Jadi orang amatiran itu masih terpengaruh dengan pujian dan hinaan, ya. Terbang kalau dipuji, tumbang kalau dicaci, ya. Ini kalau dipuji-puji orang terbang dia, ya. Lupa diri, ya. Kalau dicaci orang, sekali aja dicaci orang, tumbang dia. Sakit itu 2 hari kalau dicaci, ya. Nah, ini kan bahaya.
Jadi, nah itu yang merasakan kan kita sendiri ya. Nah kita ini masih amatiran atau sudah profesional ya. Nah, kalau masih tersinggung karena kawan ngomongin kita, nanti kita masih amatiran. Kita harus menaikkan kelas kita ya. Harus menaikkan kelas kita. Ya, harus semakin semakin tinggi ya. Sebab kalau kita semakin tinggi, cacian hinaan itu kan di bawah sebenarnya ya. Karena orang mulia itu gak mempan dia dicaci. Nah, dia kadang kena itu kalau dipuji ya kan? Karena puji ke puja itu jaraknya sedikit sekali Pak. Ya, makanya kita juga nggak boleh terlalu banyak memuji, apalagi pujian itu pujian yang berlebih-lebihan ya. Pujian yang berlebih-lebihan. Takutnya kawan kita yang dipuji terus lama-lama nanti dipuja dia. Ya. Nah, jadi sombong ya. Nah, kaitannya dengan ikhlas ini di dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 ya. Iblis berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhanku, kata iblis, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Jadi dia nggak bisa ditaklukkan. Iblis itu adalah orang-orang yang mukhlis ya Pak. Mukhlis itu kan orang yang ikhlas. Maka kalau kita memang kepengen bersemangat, berikhlas-ikhlaslah dalam hidup kita. Nah, karena ikhlas ini berat, maka sebelum melakukan sesuatu kita lapor dulu Pak. Lapor dulu ke Allah ya. Sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu di kantor, kalau mau tugas itu kan lapor dulu ya. Pak, izin, saya mau dinas luar kota. Silakan. Nah, itu kalau atasan sudah bilang silakan itu kita udah senang Pak, dikasih bekal lagi kan. Tapi coba kalau nggak lapor Pak, pergi aja. Oh, atasannya sakit hati, dibiarin kita nggak dikasih transport mungkin ya. Terus berikutnya kalau terjadi apa-apa kita diabaikan, dicuekin gitu ya. Nah, dalam beramal kalau bisa juga begitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lapor sama Allah. Lapor sama Allah ya Pak. Gimana caranya lapor sama Allah? Awalilah dengan bismillah atau berdialog sama Allah. Ya Allah, saya pengen haji, mudahkan ya Allah, bantu ya Allah. Saya buktikan keseriusan haji saya dengan nabung ya Allah. Bismillah ya, 100.000 masuk ke dalam celengan haji ya Pak. Ini ya Allah, hajiku sedikit tapi aku kepengen sekali ke rumahmu ya, ke Masjidil Haram ya. Takdirkan hamba yang banyak salah dan zolim ini untuk bisa menjadi tamumu di Mekah ya Allah. Saya yakinnya Allah akan ini Pak. Kalau kita serius sama Allah ya, serius sama Allah. Kemudian ya itu tadi ya, kita sering lapor sama Allah. Nah, ini role model ya Pak, yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ini nabi-nabi Allah di Quran itu banyak sekali ya. Salah satunya saya ambil dari Nabi Nuh alaihissalam, surat Asy-Syu'ara ayat 28 ya. Wa ma as'aluhum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku tidak meminta upah kepada kalian ya. Upahku hanya dari Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Aku tidak akan minta upah sedikit pun kepada kalian.
Upah dari Allah. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, antara upah dan pahala itu bahasanya mirip ya. Ya. Kalau di ayat ini ya, kata yang dipakai untuk upah itu adalah ajrun, Pak. Ajrun ya. Ajrun. Untuk urusan pahala juga gitu. Ajrun. Tapi kalau di dalam fikih, upah itu ujrah ya. Pahala itu ajrun. Ya. Makanya bayarkanlah upah pekerja itu sebelum keringatnya kering gitu ya. Artinya membayar upah itu jangan ditunda-tunda ya, disegerakan ya, sesuai kesepakatan. Itu ujrah bahasa itu. Nah, kalau pahala itu ajrun. Ya, ajrun. Nah, kalau upah itu real nyata ya. Akhir bulan kita menerima sejumlah rupiah. Nah, real. Nah, kalau ajrun ini kan belum real. Tapi nanti di akhirat ajrun atau pahala itu akan menjadi nyata. Ujrah akan hilang dia. Nah, maka jangan hanya bekerja karena ujrah, hanya mengharapkan upah, tapi harapkan juga pahala dari kerja kita itu. Nah, makanya di dalam Islam kerja itu ibadah gitu ya. Kerja itu ibadah. Jadi apa? Jadi ibadah itu bukan hanya sholat ya, kerja juga ibadah. Nah, maka karena kita sedang beribadah, niatlah sebelum berangkat ke kantor, ya. Lapor dulu sama Allah, ya Allah, saya mau berangkat, semoga Engkau jadikan aku orang yang bersyukur ya. Atau kalau kita susah untuk yang seperti itu, minimal itu bismillah ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kemudian berikutnya, agar kita bersemangat cari muka di hadapan Allah ya. Sibuk cari muka di hadapan Allah. Pandai-pandai ke Allah. Kalau kita salah istighfar ya. Kalau kita salah minta maaf. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di dalam hadis disebutkan siapa yang membaca Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun dosanya seperti buih ya. Walaupun dosanya banyak banget, tapi mau mengucapkan Astaghfirullahalazim dan seterusnya. Nah, dalam riwayat lain Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita mau baca sekali saja, Pak, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dia pernah lari dari medan perang ya. Makanya kalau bisa harus banyak-banyak kita baca. Nabi menjelaskan ini astaghfirullah mi'ata marratin kulla yaum. Aku beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Nah, coba Bapak, ketika kita salah ya, ketika kita salah, saleh lagi dengan mengucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, bayangkan keutamaannya. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah walaupun dosanya seperti buih. Itu banyak banget ya, buih lautan. Nah, satu lagi akan diampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Nah, kenapa kita mesti cari muka di hadapan Allah? Karena semangat itu sumbernya dari Allah. Bahagia itu sumbernya dari Allah ya. Dalam surah Al-Fat ayat 4, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin ya. Dialah, nah ini dialah yang menurunkan sakinah. Nah, sakinah ya. Keluarga sakinah, keluarga bahagia, keluarga yang tenang. Ya. Kenapa dia tenang? Karena dia baik kepada khalik, baik kepada makhluk. Jadi nggak ada yang ganggu, ya Pak. Tapi di sini dijelaskan dialah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang mukmin.
Jadi Allah lah yang menurunkan kebahagiaan ke dalam hati kita. Kira-kira begitu, Pak. Maka kalau benar-benar serius ingin bahagia, baik-baik sama Allah. Kalau serius ingin semangat, baik-baik sama Allah. Karena maksiat itu beban, ya. Maksiat itu beban. Semakin banyak maksiat, semakin berat untuk berdiri taat. Namanya juga banyak beban, ya, Pak. Masih nggak kuat untuk berdiri taat. Suatu ketika Al Hasan Al Basri ditanya, ya, Pak, oleh sekelompok orang, wahai imam, kenapa kami berat sekali untuk sholat malam ini? Al Hasan Al Basri karena memang orang istiqomah, ya, Pak, segala kebaikan dia lakukan, ya, dan dia penikmat taat, menjawab simpel saja, itu karena maksiat yang kalian lakukan. Nah, jadi nggak bisa sholat malam itu karena maksiat yang kalian lakukan. Akhirnya dosa-dosa itu membebani berat sekali, ya, Pak, untuk ngangkat selimut, ngangkat badan untuk wudhu dan sholat itu. Nah, kaitannya dengan cari muka di hadapan Allah ini, Pak. Kalau orang cari muka di hadapan makhluk, berisik, Pak. Kadang malah suka menggunjingkan orang, menjatuhkan orang di hadapan atasan. Itu nggak benar, supaya bosnya senang, ya. Tapi kalau kita cari muka di hadapan Allah itu prinsipnya berisi, ya, bukan berisik. Jadi hanya fokus dengan kebaikan. Dia tidak sibuk menggunjingkan orang, ya, apalagi membuka aib-aib orang. Enggak. Dia hanya melakukan yang baik-baik. Dia nggak melakukan yang buruk. Karena kalau ada orang yang naik karena menjelekkan orang, ya, karena apa namanya, karena membuka aib orang, nah, itu nggak benar. Nah, ini prinsipnya kalau bisa berisi, bukan berisik. Nah, orang kaya itu nggak ngomong kalau dia kaya, ya, Pak. Tapi kita tahu kaya kalau dia orang kaya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan apa? Dengan ikhlas tadi, ya, Pak. Sering disampaikan, ya. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, ya, katanya kan begitu. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Gak ada kata ikhlas di dalam ayat-ayatnya, tapi semua kita tahu namanya surat Al-Ikhlas. Pahlawan itu ada yang menyebut dari kata pahala, ya. Tambahin wan, ya, dermawan, hartawan, gitu, ya. Orang punya banyak harta. Pahlawan, orang yang fokusnya dan orientasi itu pahala. Ini pahlawan itu nggak harus ngomong kalau dia yang berjasa, ya. Karena orang tahu memang dia itu kerja keras, dia luar biasa ngurusin masjid ini, ya. Nah, dia nggak mesti ngomong gitu. Kalau bukan karena saya nggak begitu tuh, maka usah. Nah, kalau begitu bukan pahlawan, gitu, ya. Pahlawan nggak ngomong-ngomong, ya, karena dia berisi, ya, kan berisik. Nah, berikutnya kita disuruh oleh Allah untuk percaya diri. Misalnya orang kalau minder, nggak percaya diri, ya, Pak, itu nggak semangat, ya, Pak. Mau berangkat udah stres, ya, Pak, karena nggak pede. Nah, Allah kepengen kita menjadi orang yang pede, karena orang pede itu adalah orang yang menerima takdirnya. Nah, kan beriman kepada takdir itu termasuk rukun iman, ya, kan? Maka kalau kita nggak pede, berarti ada masalah dengan iman kita kepada takdir, ya. Nah, ini harus diingatkan ke anak kita. Nah, anak itu banyak yang nggak pede, Pak, dengan kondisinya, ya. Kadang nggak pede dengan bapak ibunya, kadang nggak pede dengan rumahnya, nggak pede dengan jerawatnya, gitu. Pede aja deh. Everyday is pede day, gitu. Harus pede tiap hari, gitu. Nah, karena kalau kamu pede, kamu berarti beriman kepada rukun iman yang ke-5 ini, Pak. Ke-6, ya, takdir baik takdir buruk ini. Surah Al-Imran 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina. Wa la tahinu, jangan merasa hina. Dan janganlah kalian bersedih hati. Kenapa begini, ya? Padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi. A'la itu tinggi, ya, Pak. A'launa, kalianlah orang yang paling tinggi, ya.
in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Nah, jadi yang membuat kita paling tinggi, paling mulia di hadapan Allah itu adalah iman ya. Iman ya. Karena iman ini menjadi pembeda antara orang yang hidup. Nah, kita kan manusia yang hidup ini kan dikasih ruh oleh Allah SWT ya Pak. Nah, makanya nikmat terbesar pertama ya nikmat hidup. Nikmat hidup. Nah, kemudian berikutnya ya iman. Nah, baru sehat. Jadi iman hidup iman sehat. Hidup iman sehat. Nah, di ayat ini disebutkan kita ini adalah antumul a'launa ya. Orang yang paling tinggi, diterjemah itu paling tinggi itu Pak ya. Paling tinggi a'launa itu. In kuntum, ini jika kamu orang yang beriman. Nah, jadi yang membuat kita harus percaya diri apa? Iman itu Pak. Allah takdirkan kita menjadi mukmin. Allah takdirkan anak-anak kita menjadi mukmin. Nah, walaupun anak kita mungkin kurang sempurna ya Pak. Tidak seperti anak kawan kita yang cerdas, mungkin yang cantik. Ya, kita nggak boleh minder ya. Kita harus pede. Kita harus bersyukur Allah. Kita dikasih anak. Banyak orang yang nggak dikasih anak. Ya. Nah, kita muncul semangatnya. Nah, ini istri saya, ini anak saya. Kita pede. Nah, nggak boleh minder ya. Nah, kemudian berikutnya tambah ilmu ya. Supaya kita semangat, tambah ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, ilmu akan menjadikan kita semakin paham ya. Semakin banyak menuntut ilmu ya, nyari ilmu, maka semakin banyak keberkahan kebaikan yang akan kita dapat. Makanya orang-orang yang berilmu itu ya lebih mulia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat gitu ya. Nah, kalau di kantor Bapak itu dianggap ahli ya, pasti Bapak mulia. Nah, karena Bapak mulia dimuliakan orang, gaji semakin gede ya Pak. Nah, kalau gaji gede pasti semangat. Nah, coba kalau gajinya kecil ya Pak. Nah, kurang semangat. Orang yang gajinya kecil kurang semangat nih. Tapi kalau gajinya gede, pasti lebih semangat. Nah, supaya gajinya, income-nya lebih gede, ya jadilah ahli. Ya, jadilah ahli. Sesuai bidang kita masing-masing kan gitu ya Pak. Nah, supaya kita jadi ahli, ya harus belajar. Kalau di akademis itu ya harus kuliah. Nah, kalau bisa sampai S3 itu. 1, S2, S3 itu sesuai bidang kita. Nah, kalau Bapak sudah ahli, pasti tuh semangat karena rezekinya juga pasti akan nambah. Nah, tapi kalau malas nggak mau kuliah, nggak mau baca buku, ya udah segitu-segitunya aja. Akhirnya banyak orang yang menjadi penderita sakit jiwa. Karena ada yang menyebut orang yang sakit jiwa itu Pak, nggak bahagia tapi bertahan. Nah, itu. Visinya nggak dicapai Pak, tapi dia bertahan. Nah, kalau di tempat kerja itu dia nggak bahagia, udah stres dia berada di situ kan. Nah, tapi tetap bertahan di situ. Sakit jiwa tuh. Jiwanya sakit, jadi hari-harinya penuh dengan penderitaan. Nah, harusnya kan hari-hari kita itu penuh dengan kebahagiaan kan? Tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia. Makanya dalam apa Pak? Dalam teori motivasi itu ya, kalau orang tidak bahagia, cari tempat yang bikin kita bahagia. Jadi apa bahasa itu? Pindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain ya Pak. Pindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Nah, terus berikutnya ada juga yang diistilahkan comfort zone itu ya Pak. Berada di zona nyaman adalah ini aja udah cukup gitu. Nah, itu kalau mikirnya diri sendiri. Orang beriman itu kan bukan hanya mikirin dirinya sendiri, tapi dia harus memikirkan yang lain. Karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Nah kalau bapak dapatnya banyak, nerimanya banyak, ngasihnya juga banyak gitu. Tapi kalau bapak nerimanya dikit, ngasihnya juga dikit. Maka kalau bisa kita nerimanya harus banyak, ngasihnya juga banyak. Itulah syukur ya Pak. Nerima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, membaca sampai kenal pencipta. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, ayat pertama ya Pak, yang diturunkan kepada Nabi kita adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ilmu itu harus menghantarkan kita kepada pencipta. Jadi semakin berilmu semakin tunduk. Nah, bahasa orang ilmu padi itu ya. Semakin berilmu semakin tawaduk. Tawaduk itu kan rendah hati ya Pak. Jadi semakin berilmu semakin gak sombong. Nah, jangan dibalik. Nah, ada juga orang menyebut tawaduk itu tahu warna duit ya Pak. Tahu warna duit. Nah, jadi semakin berilmu dia semakin tinggi tarifnya. Jadi kalau diundang itu kalau nggak sesuai dia nggak mau datang. Nah ini nggak benar kan? Padahal ilmu itu dari Allah. Harusnya semakin berilmu semakin kenal sama Allah, ya. Dan semakin ingin mengenalkan Allah kepada semua. Jadi kita diundang aja udah luar biasa, ya. Kita dapat kesempatan untuk menyampaikan, mensiarkan Allah, mengiklankan Allah bahasa itu. Jadi Allah dikenalin, ya. Dikenalin Pak. Karena kata Gus Baha, di antara tugas Nabi itu iklan. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Jadi Allah disampaikan ya. Allah disampaikan kemana-mana gitu. Akhirnya orang, oh iya Tuhan itu Allah. Allah itu disampaikan. Nah, jadi bapak-bapak yang berilmu pasti dimintai pendapat, disuruh isi kegiatan. Ya. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya kita nggak diminta. Nah, jadi ilmu harus menghantarkan kita kepada Allah. Semakin berilmu, semakin tunduk ya Pak. Semakin rendah hati. Nah, berlindung kepada Allah dari malas. Ini ayat yang wajib. Nah, ini kalau bisa wajib ya Pak, diketahui oleh anggota keluarga kita. Al-A'raf ayat 200. Ini kunci Pak. Ingat-ingat terus dulu. Al-A'raf ayat 200. Al-A'raf ayat surat 7 ayat 200. Al-A'raf ayat 200. Ingat-ingat. Kalau bisa ini semua anggota keluarga kita tahu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samii'un 'aliim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita ada problem, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ada masalah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita malas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jika ditimpa suatu godaan setan, kita disuruh untuk baca ta'awuz. Allah suruh kita, Allah yang menciptakan setan itu. Allah yang menciptakan setan suruh kita untuk berta'awuz, isti'azah. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau malas lepas ya Pak dan lain-lainnya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak mempan satu kali, baca 5 kali, 10 kali ya Pak. Supaya energi positif itu dimasukkan Allah kembali ke dalam diri kita ya Pak. Nah, istighfar, banyak-banyak istighfar. Tadi kita udah ulas sebagian. Ini ada hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sesungguhnya orang beriman itu apabila melakukan dosa, maka ada noda hitam di dalam hatinya. Nuktah bahasa hadis itu Pak. Nuktah nih. Nuktah ya. Di kita disebut nuktah ya. Nuktatun soda, titik hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat, astagfirullahalazim atau astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullah ya. Tobat ya, meninggalkan maksiat tersebut, memohon ampunan atas dosanya, maka hatinya akan cemerlang. Ada yang menyebut sukil ini Pak. Sukila itu artinya kembali bening itu hati. Tadinya kan hitam ya Pak. Kayak kaca itu sudah ditutupin debu lah. Lalu kita bersihin ya rumah Bapak hari ini bersihin tuh. Nah, kacanya itu kembali bening, kembali
terang gitu. Nah hati juga begitu ternyata. Ya. Nah, tapi ya, apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah terus sehingga menutupi hatinya. Nah, jadi hati nurani, kita sebutnya hati nurani, lub itu kan, hati yang paling dalam, lubuk hati itu, hati yang paling dalam, hati yang nurani, itu kan aslinya baik, Pak. Tapi kalau udah ketutup sama dosa, sama maksiat, akhirnya ya yang dominan di dirinya itu yang buruk-buruk, jadinya senangnya yang buruk-buruk, sama yang baik-baik gak senang, ya. Nah, ini hadis Sayyid Muhammad dan Ibnu Majah. Jadi kita mesti banyak istighfar. Nah kemudian berikutnya, lihat orang di bawah kita. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya. Nah, anak kita di rumah, cucu-cucu bapak-bapak nggak mau makan padahal banyak lauk. Ingatkan mereka, Pak. Lihat saudara-saudari kita di Palestina deh. Kalau perlu lihatin, lihat mana deh. Sampai makan tanah dia, makan rumput dia. Ada nih di rumah banyak makanan. Masa ada yang mau makan masih aja nangis gitu. Nah, saya kadang kalau anak saya namanya anak kecil ya Pak, kadang bad mood dia, maunya ayam. Nah, yang ada cuma ini gitu ya. Nah, nangis. Tapi alhamdulillah setelah dikasih tahu begitu, ya mama dikit akhirnya dia mau makan gitu. Nah, lihat orang di bawah kita. Anak bapak-bapak ya, ada kekurangannya. Lihat orang yang di bawah, ada anak yang lahir tanpa kaki, tanpa tangan, coba. Kan ada tuh di video itu. Enggak ada kaki, enggak ada tangan. Anak kita sempurna. Walaupun mungkin ada masalah sedikit di bagian tertentu ya. Nah, supaya apa? Supaya muncul semangat. Jangan merasa menjadi orang yang dihukum oleh Allah. Allah benci sama, enggak boleh kita merasa begitu. Jangan sekali-kali bilang Allah benci sama saya. Allah benci sama saya. Jangan Pak, Allah kita itu Tuhan yang maha baik. Nabi kita bilang Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu terbaik kepada anaknya. Ya, ibu itu nggak ada yang tega melemparkan anaknya ke dalam api. Lalu Nabi bilang Allah lebih sayang daripada ibu itu kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Jadi Allah tuh sayang sama kita. Jangan kita persepsikan Allah benci sama kita. Ya. Nah ini contoh ya Pak, potret kondisi dalam kehidupan di bangsa ini. Masih ada yang begini coba. Ke sekolah harus berhadapan dengan apa ini? Matian ya. Ini kalau salah-salah ini mati, hanyut diri. Tapi hidup ini kan harus terus berjalan. Ya. Ini kalau nggak salah menang Pulitzer itu ya, atau penghargaan award untuk fotografi dunia ya. Ada orang yang bisa moto sampai begini coba. Bapak nanti ketik aja Pulitzer kalau nggak salah tulis saya. Bahasanya apa tuh? Pulitzer atau apa? Pulitzer. Jadi fotografer dari seluruh dunia menemukan foto-foto luar biasa, ikut lomba dia menang untuk lomba fotografi tingkat dunia itu Pak. Itu foto-foto luar biasa, nanti Bapak cek aja, macam-macam. Nah salah satunya yang saya temukan begini, kematiannya ditunggu Pak. Kelaparan, sakit, ya, ada burung pemakan bangkai yang sudah siap makan ya. Ini kalau kita lihat lagi, itu korban-korban perang, alhamdulillah ya. Anak-anak kita alhamdulillah tidurnya ber-AC, masa nggak sholat subuh? Masa untuk sholat subuh aja nggak sanggup. Nah lalu kita toleransi biarin, zero toleransi itu Pak kalau urusan sholat. Ayah nggak ada toleransi untuk urusan sholat. Kalau kamu capek banget sholat dulu tidur lagi gitu, nggak ada cerita bangun terlambat sholat subuh. Harus agak tegas kita sama anak-anak itu. Kalau enggak Pak, nah anak kita yang SMP, SMA, kuliah itu dengan alasan capek ngantuk tugas, sholat subuhnya telat dulu. Padahal lelet lalat tuh. Harus tegas. Kalau enggak, mati kita nanti Pak, anak kita abai dengan sholat. Abai deh Pak.
Itu subuh, belum lagi zuhur nggak ada kita yang ingatin. Ya, zuhur nggak ada kita yang ingatin Pak. Jangan-jangan lewat tuh zuhur gara-gara futsal, gara-gara tugas kelompok. Padahal visi hidup kita bahagia dunia, surga akhirat. Yang ngasih bahagia itu Allah, sama Allahnya nggak baik. Gimana mau bahagia kalau mau Allah nggak baik? Anak-anak cewek juga begitu Pak. Kadang lebih parah lagi anak-anak cewek ngaturin urusan sholat. Padahal sholat cuma 5 menit, macam-macam alasannya. Maka kalau bisa agak tegas urusan sholat, sampai anak kita itu sadar dia sholat karena Allah, bukan karena kita itu. Nah, jangan marah, supaya semangat jangan marah. La taghdab, hadis Bukhari ya, diulang Nabi berkali-kali. Dalam riwayat Tabrani, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga ya. Jangan marah. Nah, walaupun kalian mampu melampiaskan kemarahan itu. Kalau kalian terus bisa menahan, nanti di akhirat kalian akan dipanggil di hadapan semua makhluk ya. Lalu disuruh pilih bidadari yang kamu mau ya. Coba bayangin Pak, kalau kita bisa nahan marah, kita sebenarnya bisa melampiaskan kemarahan, tapi kita nggak marah nih. Nggak marah dalam artian kita nggak sampai maki-maki orang segala macam, melampiaskan lah gitu ya. Beda dengan tegas. Kalau kayak anak tadi kan tegas Pak, bukan marah kita enggak. Justru karena kita sayang, ya. Itu kita disuruh nanti pilih hadiah yang kita mau dari bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak marah kita jadi semangat. Karena nggak ada orang yang mau dimarahi ya. Terakhir ada kata mutiara ya Pak. Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangan kamu harus terus bergerak. Jadi istirahat, pensiunnya kalau udah mati. Nah, selama masih hidup kita harus terus bergerak ya. Otak ini harus terus diajak mikir, olah rasio. Makanya Bapak kalau diajak ini mikir ini terima Pak, jangan ditolak. Justru dengan otak udah nggak mau mikir nih, ya kita tidak lagi seimbang. Jangan-jangan habis itu kita sakit ya. Kemudian seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Nah, jadi apa bahasa itu ya? Sedikit bicara banyak bekerja gitu. Kemudian majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Karena bisa begitu ya Pak, bersama di surga. Bersama di surga. Nggak bisa bareng-bareng kita di surga itu Pak. Jangan ada saudara-saudara kita yang saudara. Itu saja barangkali Bapak Ibu berbahagia bisa kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk semangat dan taat sampai akhir hayat kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.